Pemirsa, gara-gara cinta ditolak, seorang pria tega membunuh pacarnya di sebuah kontrakan di kawasan Depok, Jawa Barat. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Informasi ini menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat di TV Bersatu Inspirasi. Kisah cinta dua sejoli berujung petaka juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 18 Januari lalu. Seorang pria tega menghabisi nyawa pacarnya sendiri, KRA, berusia 21 tahun, dengan mencekik korban. Kasus pembunuhan ini terungkap usai pelaku mengirimkan pesan singkat kepada ibunya sendiri. Ia mengirimkan pesan yang menyebut bahwa telah mencekik seorang wanita hingga tewas. Tak lama berselang, ibu pelaku lantas mengecek ke kontrakan tersebut dan menemukan wanita muda tergeletak tak bernyawa di tempat tidur. Usai mencekik korban, pelaku kemudian melarikan diri. Namun polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku di Pekalongan, Jawa Tengah. Menangkap saudara A beberapa waktu yang lalu di Pekalongan karena diduga melakukan pembunuhan. Pelaku diketahui bernama Argian Arbirama berusia 20 tahun dan ditangkap tim gabungan Subdit Jatan Rasdit Reskrim Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok pada Jumat 19 Januari. Argian ditangkap di Pekalongan, Jawa Tengah. Terus pas sampai rumah kontrakan saya cekcok ngomong kasar berdua sama kasar. Iya. Akhirnya saya emosi, saya gila bawa ke kamar. Iya. Kamu cekik di situ. Hanya pakai tangan, meninggalnya hanya pakai tangan atau ada alat lain? Pakai tangan doang, Pak. Pakai tangan doang. Kamu cekik di situ nggak ngelawan dia? Ngelawan. Usai menjalani pemeriksaan, fakta baru terungkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menjelaskan, pelaku dan korban saling kenal sekitar 4 bulan lalu melalui aplikasi media sosial. Keduanya pun sepakat untuk menjalani hubungan. Berjalan 2 minggu, pelaku mengajak bertemu korban dengan modus ngopi bareng dan minta korban menjemput pelaku. Sempat ditolak korban, namun akhirnya mahasiswi itu menjemput pelaku di kontrakannya. Tak disangka, sesampainya di kontrakan, korban diperkosa. Sempat melawan dan berteriak, korban akhirnya dibunuh pelaku. Dan setelah bertemu, langsung pacaran dengan korban. Kira-kira berjalan baru 2 minggu. Kemudian pelaku mulai mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan sarung dan sarung bantal, serta menutupi korban dengan selimut sebelum pelaku kabur. Sebelum pelaku kabur. Argian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan pasal 285 KUHP terkait pemerkosaan. Tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara.
Gara-gara cinta ditolak, seorang pria nekat menculik pacarnya. Aksi nekat MTA warga desa Jenggolo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 5 Januari lalu. Penculikan berlangsung saat korban sedang bekerja di sebuah klinik kesehatan di desa setempat. Saat menjalankan aksinya, pelaku meminta bantuan kepada dua temannya yang berinisial HM berusia 20 tahun dan RA berusia 28 tahun. Ketiga pelaku awalnya terlihat mondar-mandir di area klinik. Mobil yang digunakan juga terekam kamera pengawas milik warga. Selanjutnya, MTA turun dan memaksa korban untuk masuk ke dalam mobil. Sedangkan kedua teman pelaku menunggu di dalam mobil. Korban kemudian dibawa kabur selama 2 hari 1 malam ke Semarang. Namun sesampainya di Semarang, pelaku kehabisan uang dan berencana menjual handphone miliknya. Saat para pelaku sibuk menawarkan handphonenya, korban NF langsung turun dari mobil dan kabur ke Mapolsek terdekat. Korban meminta tolong kepada petugas untuk menelpon orang tuanya. Rasa dendam karena dia punya masalah, dilaporkan di Polsek Jenuh. Mereka melarikan diri pada saat dia berada di Semarang dan diketahui di tersangka tersebut adalah kehabisan uang dan menawarkan sebuah HP. Nah, dari situlah korban tadi melihat mereka menawarkan HP, dia minta tolong pada orang lain. MTA dan korban sebelumnya telah menjalani hubungan asmara selama 5 tahun. Keluarga korban tak merestui putrinya menikah dengan MTA karena tersangka saat ini terjerat kasus penipuan dan terlilit hutang yang mencapai 100 juta rupiah. Kita mati sama dia soalnya. Tidurnya satu. Saya menculik bukan itu karena saya komunikasi sangat sulit sama orang tuanya, tidak disetujui orang tuanya. Tidak direstui orang tuanya? Ya, tidak direstui orang tuanya. Sempat mau menikah? Sempat, sebelum saya ada kasus sempat gak direstui. Kenapa? Ya, namanya dia orang kaya, saya orang miskin. Menurut polisi, niat pelaku untuk menculik korban juga karena sakit hati kepada orang tua korban yang melaporkannya ke polisi dalam kasus penipuan. Para pelaku dijerat pasal 328 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Kini pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka sudah ditahan di Mapolres Tuban. Sungguh tega perbuatan seorang ayah terhadap anak tirinya di Purbalingga, Jawa Tengah. RM, seorang ayah berusia 54 tahun, tega menyetubuhi anaknya di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Peristiwa ini terjadi pada Desember 2023 lalu. Mirisnya, pelaku menyetubuhi anak perempuannya yang berusia 16 tahun atas izin ibu kandungnya, SK. Tindakan bejat RM ini ia lakukan dengan dalih untuk melancarkan proses ritual pesugihan. Korban sempat menolak, namun ibunya terus memujuk anaknya agar mau disetubuhi oleh ayah tirinya. Dengan alasan agar usaha pesugihan bisa berhasil untuk membayar hutang ibunya yang cukup banyak. Selain itu, jika korban menolak, maka ibunya akan dimarahi dan dipukuli oleh ayah tirinya. Setelah tindakan asusila dilakukan, pelaku bercerita kepada istrinya bahwa ritual pesugihan yang dilakukan gagal karena ada makhluk gaib yang menaruh benda. Sejak 2019, tindakan bejat RM ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali.
Bahkan terakhir pada Desember lalu ditemani langsung oleh ibunya sendiri. Kasus ini akhirnya terbongkar saat korban berada di rumah neneknya dan tak mau pulang. Kemudian ia menceritakan semua peristiwa yang ia alami kepada bibinya. Barulah pelaku dan istrinya dilaporkan ke Polres Purbalingga pada 4 Januari 2024 lalu. Setelah diselidiki, pelaku akhirnya berhasil ditangkap bersama istrinya. RM pulang ke rumah dan cerita kepada istrinya, RSK, bahwa ritual pesugihannya itu gagal dengan alasan ada makhluk gaib yang menaruh dendam sehingga meminta tumbal nyawa atau hawa nafsu. Mendengar cerita itu, maka SK menawarkan anaknya, yang ini anak kandungnya yang adalah korban, untuk disetubuhi agar pekerjaan perdukunan lancar sehingga menghasilkan uang. Pelaku RM langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Tindakan asusila yang dilakukan seorang ayah kepada anak tirinya sendiri juga terjadi di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Tindakan bejat ini ia lakukan dengan modus ritual pengobatan. Modus pelaku adalah korban yang merupakan anak tirinya berusia 15 tahun disebut terkena gangguan psikis sehingga harus disembuhkan. Kemudian korban diajak melakukan ritual mandi lalu korban diperkosa. Kasus ini terungkap setelah ibu korban melaporkan suaminya ke Polresta Tangerang pada 31 Desember 2023 lalu. Saat itu ibu korban curiga lantaran anaknya mengalami perubahan sikap dan sering mengurung diri di kamar. Setelah diajak bicara, korban kemudian menceritakan peristiwa yang ia alami. Tersangka seakan-akan bisa mengobati dengan cara memandikan. Ya, memandikan daripada si korban. Tetapi sebetulnya korban tidak mempunyai keahlian dalam hal pengobatan. Kemudian setelah adanya peristiwa tersebut dan dilakukan di luar daripada rumah, si tersangka menyampaikan jangan bilang pada siapa-siapa. Pelaku yang merupakan ayah tiri korban langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Tangerang. Tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.